Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, muatan pelajaran IPA. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, seperti biasa, Pak Guru akan menyampaikan pesan pendidikan karakter untuk anak-anak ingat dan lakukan. Pesan pendidikan karakter yang akan Pak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini adalah biasakan untuk bersikap sopan. Bersikap sopan dapat anak-anak lakukan ketika anak-anak berbicara kepada orang tua, kakak, bahkan kepada adik. Kita harus berbicara dengan sopan. Sama halnya seperti anak-anak ketika hendak mengirim pesan kepada Pak Guru atau guru yang lain. Hendaknya menggunakan bahasa yang sopan, seperti mengucapkan salam terlebih dahulu. Baik anak-anak, mari kita simak materi apa saja ya yang akan kita pelajari pada video kali ini. Pada video kali ini, Pak Guru akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, tentang metamorfosis hewan. Dan yang kedua, tentang daur hidup hewan. Perlu anak-anak ingat bahwa materi yang Pak Guru sampaikan adalah poin-poin pentingnya saja. Jadi, untuk materi lengkapnya, dapat anak-anak pelajari dan anak-anak baca di buku yang anak-anak miliki. Materi yang pertama tentang metamorfosis hewan. Sebelumnya, tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Ya, metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh yang terjadi pada hewan selama masa pertumbuhannya. Metamorfosis sendiri dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu perubahan bentuk tubuh hewan yang mengalami 4 kali fase perubahan dari lahir sampai dewasa. Perubahan bentuk tubuh yang pertama adalah telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa atau kepompong, dan yang terakhir menjadi imago atau hewan dewasa. Adapun contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ini antara lain kupu-kupu, nyamuk, lalat, lebah, dan katak. Selanjutnya metamorfosis tidak sempurna, yaitu perubahan bentuk tubuh hewan yang tidak terlalu berbeda dari mulai lahir dan hanya memiliki 3 fase perubahan bentuk dalam tubuhnya. Perubahan bentuk tubuh dimulai dari telur, lalu nimfa atau hewan muda, dan yang terakhir adalah imago atau hewan dewasa. Dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ini antara lain belalang, kecoa, jangkrik, capung, kepik, dan masih banyak hewan yang lain. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis juga ada. Ya, hewan yang bentuk tubuhnya dari lahir hingga dewasa itu sama. Contohnya, hewan tersebut adalah ayam, sapi, kambing, anjing, kucing, dan hewan yang lain yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh dari lahir hingga dewasa. Setelah anak-anak mengetahui apa itu metamorfosis hewan, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan itu merupakan fase tumbuh hewan dari lahir hingga tumbuh menjadi dewasa dan sampai dengan menghasilkan keturunan selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan tentang daur hidup beberapa hewan yang Pak Guru miliki sebagai contoh.
Yang pertama, Pak Guru akan menjelaskan tentang daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Di sini, Pak Guru akan menjelaskan daur hidup hewan kupu-kupu. Nah, kupu-kupu dewasa itu akan bertelur. Jadi, daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari telur. Telur akan menetas, yaitu menjadi ulat atau larva. Lalu, ulat akan masuki masa atau fase kepompong atau pupa untuk beberapa waktu. Lalu pupa tersebut akan berubah menjadi imago, hewan dewasa atau kupu-kupu dewasa yang kemudian akan kembali bertelur dan menjadi ulat, lalu memasuki fase kepompong dan menjadi kupu-kupu kembali. Jadi berputar seperti itu. Itulah yang dikatakan sebagai daur hidup. Kalau dilihat dari daur hidup ini, maka hewan kupu-kupu ini akan muncul setelah melalui fase kepompong atau pupa. Jadi kupu-kupu ini tidak langsung berbentuk kupu-kupu ketika muncul dari telur atau menetas dari telur ya anak-anak. Jadi setelah telurnya menetas, bentuknya adalah berupa ulat. Lalu ulat tersebut akan menjadi kupu-kupu ketika dia sudah melewati fase kepompong. Makanya ketika anak-anak memiliki tanaman, lalu anak-anak menemukan ulat di daun tanaman anak-anak, dan kemudian anak-anak tidak sengaja membunuhnya atau membasminya, maka hal tersebut dapat mempengaruhi atau mengurangi jumlah kupu-kupu selanjutnya. Karena ulat yang anak-anak bunuh tidak bisa menjadi kepompong, sehingga kupu-kupu dewasa jumlahnya akan berkurang. Kira-kira demikian. Selanjutnya, Pak Guru juga memiliki daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna lainnya, yaitu nyamuk. Daur hidup nyamuk sama seperti kupu-kupu, dimulai dari telur. Telur akan berubah menjadi jentik atau larva. Lalu, larva tersebut akan memasuki fase kepompong atau pupa, lalu menetas menjadi imago atau hewan dewasa. Pada fase telur, jentik-jentik dan pupa atau kepompong dari nyamuk itu semuanya berada di air. Jadi ketika anak-anak menguras bak mandi, itu akan memutus daur hidup nyamuk. Karena telur, jentik dan pupanya berada di dalam air. Selain itu, nyamuk itu akan keluar setelah melalui fase kepompong atau pupa. Jadi sama seperti kupu-kupu tadi, begitu menetas dari telur tidak langsung berbentuk nyamuk, tapi harus melewati fase pupa atau kepompong. Selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Pak Guru memiliki contoh daur hidup yang hewan yang pertama adalah hewan kecoa. Kecoa, daur hidupnya dimulai dari telur. Telur menetas menjadi nimfa atau kecoa muda. Nah, kecoa muda ini bentuknya sudah menyerupai induknya, tapi belum sempurna karena belum memiliki sayap. Setelah fase nimfa, kecoa akan langsung memasuki fase imago atau menjadi kecoa dewasa, ditandai dengan tumbuhnya sayap pada hewan kecoa tersebut. Jadi hewan kecoa hanya mengalami 3 tahapan, dari telur, nimfa, lalu menjadi imago atau kecoa dewasa. Hewan selanjutnya yaitu belalang. Sama seperti kecoa, daur hidup belalang dimulai dari telur. Telur kemudian berubah menjadi nimfa atau belalang muda. Bentuk belalang muda itu sama dengan induknya, tapi belum sempurna karena belum memiliki sayap. Nimfa akan tumbuh kembang menjadi imago atau belalang dewasa. Dan belalang dewasa akan kembali bertelur dan daur hidup belalang akan kembali berputar. Jadi seperti itu.
Yang terakhir, Pak Guru akan menjelaskan daur hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis atau tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Nah, salah satunya yaitu hewan ayam. Ayam dalam daur hidupnya tidak mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk. Karena ketika ayam menetas dari telur, tubuhnya sudah menyerupai bentuk induknya. Beberapa hewan yang daur hidupnya seperti ayam, yaitu tidak mengalami metamorfosis, adalah sapi, kambing, anjing, dan kucing. Demikianlah pembelajaran jarak jauh kita pada video kali ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat membantu anak-anak untuk lebih memahami materi pembelajaran. Kepada anak-anak yang telah menyimak video ini hingga selesai, Pak Guru ucapkan terima kasih. Dan anak-anak dapat mengulang menyimak video ini kembali untuk lebih memahami materi pembelajaran. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyampaikan pesan di masa pandemi ini. Pesan Pak Guru, ketika nanti anak-anak sudah diperbolehkan masuk ke sekolah, tetap terapkan protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan, menggunakan sabun, air mengalir, dan tentunya dengan menggunakan cara yang benar. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.